Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zafira dengan NIM 23231042 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Saya BP 2023. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait video yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Materi yang akan dijelaskan yaitu seperti apa dan bagaimana menjadi seorang pengusaha atau menjadi wirausahawan yang handal. Dan kali ini akan mencoba membahas lebih lanjut tentang strategi-strategi kewirausahaan, pengelolaan usaha mulai dari perencanaan. Yang harus dipahami, satu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi, peluang-peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa digapai, merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana. Usaha ketika ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin dilakukan atau dilaksanakan. Fungsi dari perencanaan itu apa? Pada akhirnya dijadikan pedoman sebagai pedoman mencapai keberhasilan. Manajemen atau keberhasilan sebagai pengambilan kebijakan untuk usaha sendiri yang biasanya berupa ringkasan, eksekutif berupa maksud usaha, finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangun berdasarkan rencana, yang kedua usulan-usulan finansial yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjam, apakah dari bank atau dari lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, ataupun sumbernya terserah. Yang harus dipikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jangan hanya bisa meminjam, dari awal sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, berapa besarnya, berapa lama, sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi-strategi yang lain dalam kaitan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Jika memang ingin mengusahakan atau berencana ingin membuat suatu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut kita untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi, menentukan setiap titik menjadi sentral dari harapan keinginan sesuai apa yang ada di pikiran. Jadi harus lebih banyak berbicara, berdiskusi dengan para wirausahawan yang sukses, membaca biografi-biografi, menelusuri kemungkinan-kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih banyak bertanya, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak mencari, mendengar, menyimpulkan sesuatu yang kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelolaan rencana usaha. Rencana pengelolaan yang sudah ada desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan. Permodalan kebutuhan, permodalan yang bersumber dari luar atau dalam, konsep cara membuat profesional, konsep cara membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran produksi atau fraksional, dan terakhir keuangan perusahaan. Memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan proposal karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas sumbernya dan sumber-sumber pemodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal. Birokrasi atau persyaratan, jaminan tertentu misalnya melalui pinjaman individu atau perseorangan atau kelompok untuk memang pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu yang sifatnya formil harus dipenuhi. Makanya perlu perencanaan dari pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil
apapun itu bentuknya, tapi yang namanya birokrasi dari konteks pinjaman dana dan sumber-sumber harus dilewati sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan. Berikutnya, bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Jadi memang disadari atau tidak, menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun satu usaha akan terpatahkan ketika tidak mempunyai modal, karena modal itu memang diperlukan. Tetapi ingat, tidak harus dari uang sendiri. Ketika kreativitas, ketika pemikiran, ketika idenya banyak, bisa dituangkan dalam satu aktivitas yang sebenarnya dalam satu pergerakan. Dalam satu pergerakan usaha yang akan buat Anda tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur, maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari atau bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas, kalau memang tujuan jelas secara bisnis itu memang menguntungkan dan secara market itu sangat-sangat potensial. Jadi tidak akan ada problem atau permasalahan yang terjadi. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan. Bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Dan bagaimana pula kita bisa mengendalikan, bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang diperoleh dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat. Itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga. Keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan dibuat pertama disebut sebagai dana internal. Dana inter yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan atau dari Anda sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba. Barangkali itu sifatnya ditahan. Jadi, jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan di awal sudah digunakan. Namanya juga cadangan, berarti kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan. Dana eksternal yang kedua, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman. Debitor atau dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan, karena sekarang banyak sekali sumber-sumber dana dari pemerintah, dari teman atau dari keluarga. Bisa disebut sebagai dana eksternal yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus ada kejelasan dan kepastian pembagian keuntungan. Jangan hanya meminjamkan, namanya orang menanamkan modal berarti ada keuntungan. Yang terakhir ada dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang barangkali dianggap potensial, mungkin begitu. 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan dari perusahaan, organisasi, ataupun perorangan ketika memang usai yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri. Sekarang kita lihat yang kedua, aspek apa dalam mengelola keuangan harus menjadi perhatian kita. Analisis ini penting menjadi pertimbangan kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga bisa membaca atau mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan laba atau rugi barangkali yang bisa kita lakukan atas bisnis atau usaha yang dilakukan. Biaya-biaya awal yang tidak terduga harus sesuai dengan biaya administrasi. Apakah gaji karyawan kalau memang membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk membantu pekerjaan, termasuk alat kantor, itu juga masuk dalam administrasi. Dan berikutnya adalah biaya bangunan, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Semuanya harus dikalkulasi sedetail mungkin. Jangan ada yang di luar kendali. Ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dari dana ini. Penting dilakukan sejak awal kegiatan usaha. Mulai dari bagaimana satu barang dan jasa dihasilkan, kemudian
didistribusikan, dipasarkan sesuai dengan marketnya. Maka melalui kegiatan pemasaran itulah menjadi bagian yang harus dikontrol sedemikian rupa. Itu merupakan 3 hal dan kunci. Semuanya itu tipe soalan pengawasan dari pengendalian, dan tidak ada yang besar itu tanpa yang kecil. Jadi ketika kita punya mimpi untuk membangun sebuah bisnis yang besar, mulailah dari yang kecil, dari sejak dini, dan memulainya itu dengan wawasan dan pengetahuan dari segala sisi, termasuk manajemen keuangan, yang sudah mulai saatnya membaca atau melihat bagaimana persoalan neraca harian dari sebuah usaha, bagaimana persoalan neraca pendapatan mulai dari angka keuntungan dan kerugian, bagaimana aliran kas kita atau istilahnya cash flow, ada mengerti soal peluang pokok atau biaya, analisis biaya tidak terduga, biar semua dalam satu kendali, dan itu masuk dalam kategori yang terakhir. Bagaimana kita mampu mengawasi dan mengendalikan proses perjalanan dana selama pelaksanaan bisnis itu. Dimulai dari apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipelajari sejak dini ketika ingin memulai sebuah usaha, yaitu persoalan yang terkait dengan pemasaran. Sudah mulai membaca dan melihat bagaimana teknik pemasaran, bagaimana strategi pemasaran yang jelas. Ketika bicara soal pemasaran itu adalah persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang ditempuh, yang akan dilaksanakan, itu dihasilkan kemudian didistribusikan atau dipasarkan sesuai market melalui kegiatan pemasaran, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan dan mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Yang digarisbawahi pada bisnis itu menghasilkan produk, harus ada kejelasan, terdapat quality produk, kemudian menentukan harga atau kecocokan harga untuk daerah tertentu, karena belum tentu harga di kota besar itu sama dengan di daerah kecil. Meskipun produknya sama, harus ada pemikiran atau strategi bagaimana menggunakan atau berpikir soal harga. Yang menjadi tujuan utama dari konsumen, pertama kita, kemudian apa, mendistribusikan barang dan jasa, terakhir promotion. Jadi terkait dengan pemasaran, minimal yang harus jadi pertimbangan kita untuk melihatnya, yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan konsumen, yang kedua produk, kejelasan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang ketiga harganya sesuai dengan areal market dari konsumen. Misalnya di kalangan mahasiswa, jadi produknya harus sesuai dengan standar yang dimiliki oleh mahasiswa, harganya sedang atau rendah. Sedangkan di kawasan sosialita, harganya cenderung lebih tinggi, tapi kualitas seperti apa yang akan menentukan harga di mana atau siapa target market. Media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat berbisnis. Kemudian pendistribusian barang atau jasanya, tempat-tempat di mana seperti apa, bagaimana proses pemasarannya, dan yang terakhir ini kadang bahkan memakan biaya yang tidak sedikit terkait dengan promosi-promosi. Tapi untuk media sosial sekarang menjadi lebih digampangkan dengan memanfaatkan media sosial. Selanjutnya yaitu apa yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan strategi dan pemasaran tadi. Yang berikutnya harus ada dalam pertimbangan kita, dalam pikiran kita saat ini sebelum memulai usaha, itu adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran jenis apa yang akan digunakan, atau strategi mana yang kualitasnya cocok dan dimanfaatkan. Yang pertama mulai dari perencanaan pemasaran, yang kedua marketing, namanya bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing, dan yang terakhir adalah pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang besar, tempat yang terdapat banyak orang yang dibutuhkan, termasuk penentuan target apa yang hendak kita gapai dan inginkan oleh para calon konsumen.
Kalau ingin sesuatu yang besar, pasti butuh energi juga yang besar. Mustahil energi sedikit menghasilkan sesuatu yang besar. Berkomunikasi dengan banyak orang untuk menambah pengalaman dan mendapatkan energi positif dari mereka yang sudah mulai dari sekarang. Bagaimana pada akhirnya kita benar-benar bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal dan pengalaman sesuatu yang sudah ada di Desyan sejak dari awal. Bicara soal konsep tadi, perencanaan pemasaran. Soal strategi pemasaran diawali dengan perencanaan, yaitu apa yang harus ada dalam perencanaan pemasaran tersebut, mulai dari penentuan kebutuhan atau keinginan konsumen. Jawabannya adalah konsumen. Dengan melakukan riset pasar, apa kebutuhan masyarakat sekarang, apa keinginan anak muda sekarang. Kalau mau target kita adalah anak muda, apa yang diinginkannya. Contoh, anak muda sekarang membutuhkan kafe sebagai tempat nyaman untuk duduk, untuk foto, untuk nongki, dan segala macam. Mata sebagai penentu kebutuhan, keinginan atau riset pasar yang akan dilakukan. Yang kedua, dalam memilih pasar atau sasaran khusus, harus ada kejelasan kekhususan. Harus ada kekhususan dalam menentukan konsumen. Kejelasan konsumen adalah segmentasi pasar. Jadi harus ada kejelasan tembakan segmen mana yang mau diambil sehingga kita fokus bisa melakukan orientasi sesuai dengan segmen itu. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ini jelas. Dan yang keempat, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing. Jadi manfaatkan semua pola marketing, memberi keuntungan untuk semua. Jadi pola baik dari pola ini ketika memarketingkan usaha dalam menentukan harga dan bagaimana pendistribusian barang dan jasa. Kalimat promosinya harus dibikin sedemikian rupa. Pola marketingnya harus dilakukan dengan baik. Kiat-kiat itu perlu menjadi dasar untuk berpikir sehingga peluang-peluang pasar itu bisa dimanfaatkan. Tempat-tempat yang tepat, banyaknya barang dibutuhkan, tentukan target market, apa yang hendak kita gapai. Jadi, kiat pemasaran usaha minimal 4. Pertama, harus mencari peluang-peluang pasar. Yang kedua, tempat yang jelas dan tempat yang sangat kondusif, sangat menentukan, memungkinkan setiap orang yang jadi target customer gampang mencapainya. Contohnya adalah jika target market seorang mahasiswa, otomatis areal pembangunan bisnisnya adalah di sekitar perguruan tinggi. Contoh lain, jika target market adalah muslim, maka buatlah makanan halal. Beradalah di pusat-pusat masyarakat yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya. Itu salah satu bentuk pemikiran tempat yang tepat. Dan ini harus jadi perhatian. Bagaimana dan berapa banyak barang yang dibutuhkan dalam pemasaran usaha yang baru dilaksanakan, kemudian menentukan target-target yang hendak dicapai selama proses pelaksanaan bisnis. Kemudian kita perlu juga berpikir soal teknik pengembangan usaha, mulai dari perluasan skala ekonomi, menambahkan skala produksi tenaga kerja termasuk ke teknologi kekinian, sistem distribusi dan tempat usaha. Itu namanya adalah perluasan ekonomi. Jadi kesimpulannya, wirausahaan adalah menghasilkan calon-calon bos masa depan. Kemudian materi terakhir yaitu menjelajahi penganalisis bagaimana persoalan manajemen strategi kewirausahaan. Paling tidak ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin atau organisasi atau usaha bisnis yang menjamin bahwa usaha kita betul-betul bisa eksis dan berjalan sesuai dengan harapan di kemudian hari. Menjadi pertimbangan matang. Dan yang kedua, strategi kewirausahaan
Strategi kewirausahaan berarti terkait dengan market leader, yaitu strategi bagaimana pemimpin pasar dan strategi bagi yang bukan pemimpin pasar. Adalah perusahaan memiliki posisi kuat, harus mampu menjaga dan memelihara semangat dan spirit wirausaha. Yang tujuannya adalah untuk mendorong perilaku kreatif. Jadi tujuan dari mata kuliah ini yaitu secara tidak langsung mengantarkan kewirausahaan ini untuk mendorong menjadi calon-calon wirausahawan, menjadi calon-calon bos. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.